Nah, terus di sini ada 10 kata klise dan buzzword. Ini berkaitan dengan penulisan PR di media sosial. Jadi, ketika kita menulis di dalam media sosial, itu kita kan bisa menggunakan kalimat-kalimat yang ala-ala conversation gitu sehari-hari. Tetapi ada beberapa kalimat yang dia itu sifatnya itu klise. Sifatnya klise. Misalnya kalau dalam bahasa Inggris itu ada yang namanya buzzword. Misalnya sinergi. Kata sinergi itu terlalu abstrak. Kita tingkatkan sinergi universitas untuk mendapatkan akreditasi yang unggul. Nah, itu kan sesuatu yang abstrak, nggak ada intinya gitu. Nah, misalnya bisa ada alternatif perbaikan, pakai kata kolaborasi, bukan cuma sinergi. Misalnya value added. Nah, ini kan kita sering banget dengar kata value added. Nah, untuk bisa ini nggak ada jelas nilai tambahnya apa. Jadi ngawang gitu kan. Ya, kalau pengen menambahkan value added tuh misalnya cari kalimat yang lebih spesifik untuk menggambarkan value added-nya itu apa. Lalu kata kayak outside the box. Nah, ini kayak banyak banget orang yang pakai outside. Kita harus berpikirkan out of the box. Itu something that nggak punya makna yang mendalam gitu. Nah, kalau kita pengen berkata kayak gitu, kita harus jelasin yang namanya outside the box itu apa, yang namanya cara berpikir unik itu seperti apa, contoh-contoh konkretnya tuh kayak apa gitu. Kita bisa kasih case. Nah, terus kata-kata leading, we are leading company. Nah, kita adalah bangsa yang hebat, bangsa yang terdepan, leading nation. Kita bangsa yang besar gitu. Tetapi kosong makna besar, leading terdepan itu tuh apa, nggak ada buktinya. Kalau misalnya kita terdepan dalam hal apa? Penjualankah? Kalau dari segi perusahaan, kalau kita ngomongin tentang kita adalah bangsa yang besar. Bangsa yang besar dari segi apa? Misalnya dari segi produksi beras kah? Nah, itu kan ada datanya. Misalnya kita adalah bangsa yang besar. Besar dari segi apa? Penghasil beras. Nah, datanya apa? Datanya kita sudah melakukan ekspor beras ke berbagai negara. Nah, gitu. Harus ada datanya. Kita nggak cuma ngaku-ngaku aja. Terus ada kata yang namanya inovatif. Nah, inovatif kita sudah melakukan inovasi atau inovatif. Kita adalah perusahaan yang berinovasi, tapi inovasinya di bidang apa? Gitu kan harus dijelaskan secara faktual. Terus kita juga sering menggunakan kata-kata disruptif. Nah, kayak sekarang ini kan AI apa semuanya AI. Kita melakukan disrupsi di bidang teknologi, tapi nggak jelas disrupsinya apa sih yang kita ubah, apakah cara kerjanya, apakah sistemnya, ataukah produk, kita menciptakan produk baru atau apa. Kalau kita nggak bisa memberikan pembuktian itu, ya udah kita nggak usah pakai kalimat-kalimat seperti ini, world class, game changer, paradigm, dan lain-lain. Itu something yang klise banget. Kalau kita nggak bisa melakukan pembuktian terhadap itu, ya at least kita pilih something yang lebih baik lagi. Kata-kata yang relevan lah, yang faktual. Terus nah, ketika kita mau mengirimkan rilis ke jurnalis, kita at least harus mengirimkan secara profesional juga. Jadi misalnya kalian nih punya kontaknya, terus mengirim secara personal, kirim ke email, jangan lupa CC. Jangan lupa dalam CC. CC itu kalian nggak boleh CC ke banyak reporter sekaligus, karena mereka akan tahu, dan itu nggak menghargai. Sehingga misalnya kalau
mau ngirim news release, press release gitu, CC-nya ke satu reporter saja. Misalnya redaksi@tempo.go.id, satu aja. Kirim satu persatu. Kalau misalnya mau ke blast ke banyak email, nah kalian pakai fitur merge atau blast email. Jadi orang tuh nggak tahu kalau email itu tuh kita sampaikan ke banyak kontak kita. Gitu. Terus subjeknya maksimal 4-6 kata yang punya power gitu. Harus langsung menarik perhatian. Misalnya, Wali Kota Jakarta buka festival UMKM hari ini. Jangan pakai press release terbaru dari kami, Universitas Said. Itu something yang nggak relevan, karena kita harus to the point, berita apa sih yang pengen kita sampaikan. Terus judul rilis itu harus singkat dan bold. Kita misalnya kirim ke body email itu harus kita bold. Gunakan kapitalisasi, bukan semua huruf kapital. Artinya yang kalimat awal aja, yang huruf awal aja kita bisa pakai kapital. Tapi jangan semua judul itu pakai caps lock gitu. Terus teks itu harus pendek. Idealnya kurang dari 500 kata, lebih pendek dari versi cetak. Terus langsung jawab ke inti 5W1H di awal paragraf. Terus jangan pakai lampiran. Kalau misalnya pakai lampiran, kalian bisa insert link aja gitu. Nah, kalian bisa menyertakan semua info penting di badan email. Nah, begitu. Terus mudah dibaca dan dipindai mata. Jadi kalau untuk memudahkan keterbacaan, kalian bisa gunakan paragraf yang pendek-pendek aja. Jadi kalau email itu kan orang kalau baca panjang-panjang malas juga. Jadi pakai kalimat-kalimat yang pendek. Terus kasih bullet point inti dari kalimat yang pengen kita muat itu apa. Terus nomor bisa kontak yang mau dihubungi. Terus bold seperlunya, nggak perlu semuanya. Nah, misalnya isi struktur email press release, misalnya Wali Kota resmikan festival kuliner Betawi hari ini. Subjeknya. Nah, ini judulnya. Jakarta, Wali Kota, Nah, ini kan udah mencakup, di awal kalimat ini kan udah mencakup semuanya, lewat W1H. Gitu. Nah, lanjut ke pitching. Jadi, pitching itu biasanya sering juga dilakukan oleh humas. Kalau misalnya kita mengirimkan press release biasa, itu kan kadang media itu nggak tertarik untuk meliput pemberitaan kita. Tapi kita bisa nih mengajak mereka untuk datang ke event yang kita bikin atau meliput acara atau mungkin produk baru yang kita buat. Nah, kita bisa memakai pitching gitu. Pitching itu kita membuat sebuah sebuah kayak proposal gitu ya, tapi lebih simpelnya. Nah, apa sih yang harus kamu lakukan ketika mau mengirimkan pitch ke jurnalis? Pertama, lakukan riset. Sebelum mengirim pitch, pelajari jurnalis yang kamu tuju. Nah, pahami topik yang mereka liput agar pitch kamu lebih relevan. Jadi misalnya, kalian mau melakukan peluncuran produk fashion, otomatis kalian juga harus kirim pitch deck itu ke jurnalis yang mereka terbiasa meliput di bagian tentang fashion atau beauty gitu. Kalau ngirimnya ke jurnalis yang sering meliput tentang politik, otomatis mereka nggak tertarik kan. Itu riset. Terus personalisasi pitch. Jangan kirim pitch yang sama ke banyak jurnalis. Sesuaikan pitch yang kamu bikin dengan jurnalis yang bersangkutan buat menunjukkan bahwa kamu itu udah mempersiapkan nih dengan baik. Makanya kalau perusahaan itu biasanya mereka PR itu punya
relasi yang baik dengan para jurnalis. Mereka kadang kopdar, ngopi bareng, duduk bareng, makan siang bareng. Tujuannya apa? Tujuannya buat kenal secara personal masing-masing dari jurnalis. Nah, sehingga ketika mereka sudah kenal, sudah tahu ketika mau mengirimkan pitch deck ke jurnalis, mereka udah tahu nih gaya bahasa seperti apa sih yang disukai jurnalis ini, topik seperti apa sih, atau mungkin headline-nya seperti apa sih yang disukai, gitu. Terus sopan dan jujur. Nah, jurnalis ini sering curiga sama PR, yang mereka kerjaan PR kan kayak mempoles kan sesuatu, sehingga mereka kadang kayak skeptis gitu sama apa yang disampaikan oleh tim PR. Maka ketika membuat pitch, kamu harus jujur dan terbuka. Siapa kamu, tujuannya apa, terus keinginannya apa. Lalu fokus pada aspek berita lokal. Misalnya kalian lagi bikin suatu acara. Nah, acara-acara yang lokal nih punya nilai kelokalan itu lebih relevan bagi jurnalis dan audiens mereka. Jadi misalnya perusahaan yang ada di Jakarta. Nah, otomatis berita-berita yang berkaitan dengan Jakarta akan lebih banyak diliput nih, karena dari segi aspek lokal itu jurnalis lebih relate gitu. Nah, misalnya yang panduan yang kelima itu libatkan selebriti. Nah, selebriti itu bisa menarik perhatian. Jika ada keterlibatan dari selebriti, sebutkan di dalam pitch kamu, itu bisa meningkatkan daya tarik dari penawaran yang kamu lakukan. Terus kreatif, hindari pitch deck yang sifatnya template gitu. Karena untuk menjadi unik, maka untuk mendapatkan perhatian dari jurnalis itu kita harus menjadi unik. Ini salah satu contohnya, kalian bisa lihat di buku The Practice of Public Relation. Nanti saya akan share juga. Subjeknya The 30-Year Sweatshirt Fraser. Nah, dia langsung menyebutkan siapa nama jurnalisnya. I apologize in advance for getting in touch out of the blue. Jadi dia kayak minta maaf. I'm 24 years old designer, and my brand Tom Critland has just launched the 30-year sweatshirt. The 30-year sweatshirt is a groundbreaking sustainable fashion project designed to lead a trend toward protecting our natural resources by making truly durable clothing in the form of a premium crewneck sweatshirt backed up with a 30 years guarantee. To have a look at our brief video if you have a moment, bla 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 bla. Detail, terus dia attach ini. Nah ini kan kalau kita nge-attach file, misalnya kita mau ngasih video, kita attach file, mereka males downloadnya. Tapi kalau misal kita masukin dalam bentuk link, mereka langsung klik, langsung nge-stream videonya, itu lebih menarik perhatian mereka karena mereka nggak terus download. Terus kasih grafis-grafis seperti ini itu lebih membuat mereka, para jurnalis itu lebih menarik. Oh, ternyata seperti ini loh keunggulan dari produknya. Gitu. Terus kita sampai ke penulis untuk pidato. Nah, saat menulis pidato ini kan salah satu elemen yang penting juga. Nah, penulis at least harus memperhatikan 5 karakteristik. Yang pertama, pidato itu ditulis buat didengar, bukan buat dibaca. Jadi penulisan pidato sama penulisan news release itu it's so different. Nah, makanya ketika menulis pidato itu harus terdengar enak di telinga, bukan sekedar terlihat bagus di teks. Jadi, nggak semua orang itu ketika mereka bisa menulis news release,
mereka bisa menulis pidato. Begitu juga orang yang bisa ahli menulis pidato, mereka nggak selalu ahli atau bagus dalam penulisan news release. Nah, makanya nanti ketika kalian menulis pidato harus dibaca ulang. Apakah ketika teks yang kalian tulis itu enak juga untuk didengarkan, gitu. Terus pakai bahasa yang konkret, hindari generalisasi dan gunakan gambaran yang jelas agar lebih mudah dibaca. Bahasa-bahasa yang mudah untuk dipahami, gitu. Terus mendorong respon positif. Nah, setiap bagian pidato harus mengundang reaksi dari audiens. Misalnya, halo saudara-saudaraku sekalian, apa kabar kalian? Masih semangat semuanya? Nah, maka audiens bakal menjawab masih. Nah, jangan seperti ini. Halo teman-teman dan saudara sekalian. Wah, sudah siang ya hari ini. Kayaknya kurang bersemangat ya. Iya. Nah, nanti itu kan mereka akan merespon dengan negatif juga. Ternyata kurang bersemangat. Tapi kalau misalnya kita ngomong bahwa masih semangat kan kalian? Masih. Nah, itu kan nanti akan memberikan semangat yang lebih positif. Terus punya tujuan yang jelas. Pidato itu harus memiliki tesis atau ide utama yang tegas. Jadi tujuan dari pidato apa? Misalnya kita mau promote produk baru atau kita mau memperkenalkan direktur baru atau apa, itu harus jelas. Terus sesuaikan dengan audiens. Kalau misalnya kita ngomong dengan publik eksternal, itu seperti apa? Kita mau ngomong dengan publik internal, itu seperti apa? Kita mau sebagai representatif dari suatu perusahaan, kita mau pidato di depan para pejabat, itu harus seperti apa? Itu harus disesuaikan. Lalu dari segi struktur, dalam pidato itu ada 4 bagian. Pendahuluan, ini momen penting untuk memperkenalkan diri dan mendapatkan kepercayaan dari audiens. Terus tesis, ide utamanya itu apa? Nah, terus yang ketiga isi, pengembangan dari tesis itu tadi. Lalu keempat penutup. Nah, dalam penutup ini, kalau dari segi pidato, penutup itu adalah kesempatan terakhir buat kita buat mendorong dukungan dari audiens. Jadi harus dramatis, kuat, dan singkat. Kayak misalnya di closing kan, gimana? Kita siap untuk melakukan perubahan di kuarter ketiga kali ini? Siap. Nah, itu. Hal-hal seperti itulah. Terus kita masuk ke penyuntingan terakhir. Nah, inti dari penyuntingan ini, ketika kita membuat suatu teks, entah teks pidato, news release, dan lain-lain, kita harus melakukan editing. Jangan sampai enggak, gitu. Editing itu, penyuntingan itu adalah hal yang paling penting dan langkah terakhir untuk kita bisa meminimalisir kesalahan. Karena satu kesalahan kecil bisa menyebabkan krisis perusahaan. Nah, ketika kita melakukan penyuntingan, ketika kita mau membuat suatu kalimat-kalimat itu menjadi lebih cantik, kita bisa menggunakan kalimat-kalimat yang aktif gitu. Misalnya, satelit terbang melintasi langit. Itu kan terdengar datar. Tapi kalau melesat, satelit melesat melintasi langit, itu lebih hidup, lebih bernyawa gitu. Nah, kayak George Washington menebang pohon cherry. Lebih baik daripada pohon cherry ditebang oleh George Washington. Kita pakai kalimat-kalimat aktif. Nah, gitu. Ini nanti bisa dipelajari. Terus agar lebih efektif, nih tadi tentukan target, gunakan struktur piramida, lead yang kuat, edit dan revisi. It's okay, it almost done. Nah, kemampuan menulis adalah senjata utama humas untuk membangun reputasi, memperluas jangkauan, dan memperkuat hubungan dengan publik. Good writing is good PR. Jadi,
kalian yang pengen berkarir di bidang PR harus menguasai teknik penulisan ini. Nanti next time kita mau sama-sama praktek agar lebih terasa skill kita di dalam penulisan PR. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.